Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dokumentasi kegiatan pengabdian Ahmad Dahlan. Pada tahun ini kami bersyukur mendapatkan dana hibah dari program Abdimas dari DRTPM tahun 2025. Melalui program ini kami berharap bisa berkomitmen menghadirkan solusi bagi mitra. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa kegiatan ini sekaligus memperkuat peran kampus di dalam pengembangan ilmu dan praktik di lapangan sehingga bermanfaat atas keberadaan kampus di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada siang hari ini kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Untuk materi yang hari ini kita bicara terkait dengan wakaf ya. Ada pernah dengar wakaf belum? Oke. Salah satu kegiatan konsep filantropi ya. Penting dalam Islam. Ada beberapa contohnya ya, terkait dengan wakaf khairi, ahli, wakaf mustarok gitu, seperti itu. Kalau bicara terkait dengan definisinya ya, pemberian harta atau aset yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah atau dijual, seperti itu. Kalau misalkan tujuannya untuk apa gitu, jadi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat atau umat Islam. Oke, itu merupakan sebuah definisi dan tujuan ya. Tadi sudah sempat saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis wakaf. Kemudian kira-kira kalau teman-teman mau wakaf atau ada orang memberikan wakaf kepada kita, kira-kira manfaatnya apa ya? Ada beberapa manfaat yang bisa kita bahas di sini, yaitu terkait dengan bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian bagaimana meningkatkan pendidikan dari ekonomi, bisa meningkatkan kesehatan, itu meningkatkan wakaf dengan memberikan akses kepada fasilitas kesehatan. Kemudian cara berwakaf adalah dengan harta, dengan uang, atau dengan waktu misalkan. Ya kalau misalkan uang ya sifatnya permanen ya, jadi tinggal diberikan aja. Di masjid juga bisa. Atau misalkan wakaf dengan uang, berikan uang digunakan untuk membeli harta atau aset misalkan. Atau dengan waktu, ya waktunya untuk tenaga bantu masyarakat. Masyarakat sudah kesusahan, teman-teman menyalurkan tenaganya diniatkan untuk wakaf seperti itu. Contoh wakaf ya di masjid, untuk saat umum, sekolah, wakaf dapat bantu untuk pendidikan, rumah sakit, seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Ahmad Sabiko. Saya kali ini akan memberikan materi terkait dengan meta. Ya. Teman-teman ada yang tahu meta? Meta? Belum tahu meta? Nah, belum tahu. Jadi panggilan Pak sekarang ya, Gali. Pak Gali, jadi Pak Gali, kita ini nanti ke depannya untuk memberikan marketing di produknya Bapak ini menggunakan meta. Jadi mungkin untuk konvensional kita sebar-sebar brosur itu udah tidak relevan lagi. Nah, sekarang kita menggunakan meta untuk peningkatan UMKM kita. Kebetulan beliau ini memiliki produk berupa furnitur, sehingga kita membantu beliau untuk memberikan iklan melalui Meta Ads. Apa sih Meta Ads itu, teman-teman? Pernah lihat jempol ini di Facebook? Salah satu branding dari Facebook. Kemudian 17 tahun perjalanan, dia kemudian berevolusi menjadi Meta. Ya. Maka disebut selamat tinggal Facebook, selamat datang. Dalam konteks Meta, apa makna yang terkandung di Meta? Nah, simbolnya seperti ini. Simbol takar hingga dari simbol takar hingga. Kalau misalkan kita ikut deret ya, misalkan deret
Sampai dikata lagi. 1, 2, 2, 4, berikutnya apa? 6, 8, 10, 11, 14, 15. Dan tanpa itu. Delapan begini ya. Itu kalau mau diturut sepanjang hidup kita bisa, ya. Sepanjang hidup sampai ratusan tahun juga bakalan seberapa angka disebut faktornya. Maka konsep ini diusung oleh Meta. Ya. Paham ya? Nah, berikut adalah simbol Meta. Artinya apa? Meta ini melampaui batas. Batas itu dia ingin melampaui batas apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki secara fisik? Secara apa lagi? Melampaui batas itu artinya sudah ada bondingnya, tapi kita melampaui lebih dari dia. Di ruang ini mungkin kita di sana. Kita bisa mungkin meeting di tempat lain, melampaui batas ya. Kemudian yang kedua adalah koneksi tanpa batas. Melampaui batasnya, batas fisik, batas layar, jarak dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah koneksi tanpa batas. Orang komunitas akan terhubung tanpa batas, saling terkait. Bahkan sebenarnya kolaborasi. Maka teman-teman harus belajar berkolaborasi. Sama saya dengan ini. Dulu mungkin satu mitra dengan institut lain mungkin tidak bisa berkolaborasi. Sekarang bisa berkolaborasi. Gojek bermitra dengan siapa? Tokopedia. Shopee bermitra dengan siapa? Ada JNE, kemudian pembayaran dapat apa? Google sebagainya kan? Kami terus berbuat. Pun demikian dengan Meta. Dia akan berkolaborasi dengan siapa? Kemudian yang ketiga inovatif dan kreatif. Artinya dengan adanya itu dia bisa berkolaborasi dan kreativitasnya dibangun. Yang keempat adalah memproseskan nama. Nah, bentuknya kayak M gitu ya. Inilah salah satu pengenalan untuk memperkenalkan apa sih Meta itu. Tahu ya? Nah, ini adalah produk dari Meta itu sendiri. Teman-teman yang punya Instagram? Pak Gilang punya Instagram? Ada tapi belum tidak aktif. Tidak aktif ya? Ya. Karena maka teman-teman nanti tolong dibantu dalam sesi yang kedua, membantu dari Pak Gilang bagaimana nanti membuat Instagram, kemudian Facebook, ya, Messenger bisa berbagai macam. WhatsApp-nya Meta apa? Meta WhatsApp itu ya? Ada kan? Ada. WhatsApp termasuk Meta kan? Iya. Kemudian aplikasi internet. Internet artinya ada pihak ketiga yang mendukung dari Shopee. Misalkan Shopee, kemudian apa lagi? Ada pihak ketiga lah sebagai bentuk pendukung apa namanya situs dari Meta itu. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Jadi nanti tugas kita bikin akun Facebook. Ada yang punya akun Facebook? Ada ya. Instagram? Ada ya. WhatsApp? Apalagi pasti ada ya. Nanti tolong Pak Gilang nanti dibantu beliau supaya bikin akun terlebih dahulu. Kemudian kita menghubungkan. Bikin akun tapi belum terhubung. Bisa aja. Ya. Maka tugas kita menghubungkan. Itu menjadi satu akun supaya kita bikin iklan dalam bentuk Meta Ads. Meta Ads. S apa Ads? S iklan. Iklan Meta.
Facebook, feed and stories menampilkan iklan di beranda dan cerita pengguna Facebook. Jadi iklan nanti muncul di tempat pengguna iklan tersebut. Teman-teman pernah kan di Instagram, story atau ada iklan? Iya. Tugasnya siapa? Peta. Ada nggak si apa namanya admin buat ini Ada. Mbak Silvi lagi buka story, saya munculin aja iklan itu. Ada. Kalau mungkin iklan TV mungkin ada adminnya, Iya. tapi kalau mereka ada nggak kira-kira? Otomatis ada. Ya otomatis. Siapa yang mengerjakan? Belum mereka itu cuma Canggih ya Pak. kecanggihan. Tugas yang punya kita apa? Tugas kita cuma apa? Top up, bayar meta. Nah, tugas itu aja, bayar meta. Terus setting siapa sih yang sasaran kita? Apakah cewek Garut, cewek Garut, kita biasa maka ke daerah kita lagi rebahan, kemudian tiba-tiba ada yang muncul iklan. Kalau kita lagi nyari raket, muncul raket. Kok tahu sih saya lagi nyari raket? Benar nggak? Kalau di rumah sakit karena udah algoritma kita. Saya lagi nyari sepatu badminton. Wah, kok tahu ya? Ada yang ngasih tahu ya? Itu enggak. Itulah fungsi dari pemerintah itu sendiri. Yang biasa kan. Kemudian yang kedua, Instagram, feed and stories. Menampilkan iklan secara visual dan timeline dan atau story Instagram. Ya, akan muncul beberapa story ketika kita lagi scroll story orang, geser-geser ada iklan. Iklannya itu lagi apa namanya? Kita nggak mau atau ada itu kita nggak bisa pilih kan? Iya. Fungsi mekanisme. Yang ketiga, messenger. Atau lagi dalam aplikasi pesan pribadi messenger. Kelima adalah audience. Kalau itu perluas jangkauan iklan ke situs web atau aplikasi pihak ketiga. Jadi nanti kita sudah terhubung di Shopee bisa, ya. Kita pasang iklan, kita bayar iklan meta, nanti di meta itu terhubung di Shopee kita, akun Shopee kita, di akun pihak ketiga, atau kita punya situs sendiri, dia nanti dialihkan ke situ. Kebanyakan mereka belum punya akun untuk jualan, maka dibutuhkan marketplace, ya, namanya Shopee. Shopee membantu kita dalam ketiga audience. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut ya. Nah, tujuan penggunaan Meta Ads yang pertama bisa menjangkau audiens yang relevan. Dia bisa menggunakan data perilaku kita. Kita ngapain sih? Nah, dia mau lagi scroll apa sih? Oh, lagi scroll ini. Akhirnya dia munculkan di tempat itu. Minat pengguna untuk menampilkan iklan kepada orang yang kemungkinan besar tertarik. Kalau misalkan saudara sering scroll properti, akan muncul properti. Kalau saudara sering scroll badminton, akan muncul badminton. Kalau saudara lagi sering scroll furnitur rumah tangga, akan muncul furnitur rumah tangga. Otomatis menjangkau audiens yang relevan. Kalau zaman dulu enggak, dia random. Sama siapa aja biasanya tadi kita belajar efektif dan efisien. Efektif nggak kita nyebar brosur ke orang lain di pinggir-pinggir jalan itu? Enggak efektif. Orang lagi nggak butuh motor dikasih. Di rumah banyak numpuk. Karena kalau jaga kan kayak ada brosur lewat kan dan malas baca. Harus baca, tapi itu buang. Iya. Nggak efektif, nggak efisien. Kertas terbuang sosial. Efektif, tidak mencapai target tujuan. Dengan menggunakan Meta Ads, semua akan menjadi relevan.
sesuai dengan audiens yang kita inginkan. Ini loh target kita ternyata langsung masuk ke akun kita. Nenek nggak mungkin ya, misalkan anak-anak nggak mungkin dari furnitur punya banyak pagar itu, nggak mungkin anak-anak masuk ke tempat dia, karena mereka anak nggak butuh perabotan dari pagar, furnitur dari pagar itu. Kedua, meningkatkan penjualan dengan angka yang audiens kita relevan, maka dapat melakukan penjualan. Membeli produk kita, minimal dia baca, minimal dia berkunjung, kemudian dia WhatsApp kita, minimal begitu, ada percakapan gitu. Nanti dia masuk ke Instagram itu, nanti dia terhubung ke WhatsAppnya Pak Gali sendiri nanti. Mendaftar dan melakukan tindakan sesuatu. Nah, kalau kita bisnisnya formulir ya mungkin mengisi formulir. Yang ketiga adalah meningkatkan brand awareness, memperkenalkan merek kepada banyak orang. Iklan itu bukan tentang membeli saja, ya. Artinya jangka panjang kita target kita jangka panjang. Jadi kita mengiklankan hari ini, tidak usah berharap jangka pendek, langsung beli nggak usah. Itu disebut dengan meningkatkan brand awareness, ya. Kesadaran akan ini loh produk kita. Bayangkan dari mineral mengalahkan aqua. Iya. Benar. Apa dia brand awareness dia? Dia ingin memberikan kesadaran ini loh produk kita. Mau laku nggak laku dia tetap ekspansif dalam masif dalam apa? Mengiklankan di stasiun televisi kan? Mungkin dulu ngeremehkan produk apa sih? Ada manis-manisnya gitu. Kayak ada manis-manisnya gitu. Dan kita pikirkan ternyata ada manis-manisnya gitu. Sampai kita sekarang paham, oh ternyata ini produknya bagus. Benar ya? Iya. Saudara mau masuk ke toko DIY, ya. Itu lagunya apa? DIY, harganya murah, bahkan ditanamkan terus di benak kita bahwa tujuannya apa? Tujuannya awareness, memberikan kesadaran, ya. Simulatif di otak bahwa ini tokonya tepat dan murah. Dan nanti akhirnya kita terbiasa ke sana. Soalnya dia ini murah-murah gitu. Ini mahal juga sebetulnya. Tapi dia mungkin memberikan kesadaran bahwa kita itu produk murah. Yang keempat adalah meningkatkan traffic website. Tujuan kita bukan hanya melakukan ada transaksi penjualan, tapi ada traffic di situ. Ada traffic menuju situs kita, ada traffic menuju ke marketplace kita. Ada banyak yang like, ada banyak yang komentar di apa yang kita posting. Tujuannya dari MetaX. Jadi tujuan kita bukan hanya ada transaksi, tapi ada lagi apa? Kesadaran yang kedua memberikan traffic di akun kita. Bayar kita melakukan pembayaran meskipun tidak ada transaksi. Sampai di sini paham? Paham ya? Tujuan penggunaan MetaX. Kelebihannya apa kira-kira teman-teman kalau kita menggunakan MetaX? Targeting, spesifik. Ya. Jadi nanti di Ads Manager itu ada pilihannya tuh. Lokasinya di mana? Lalu misalkan punya Pak Gale itu di Jakarta Barat, produknya. Kita lokasi ini nggak usah jauh-jauh, Jabodetabek. Usia 21 sampai 60 tahun. Kalau kita kasih usia 70 tahun ke atas ya nggak mungkin. Orang udah tua ngapain kita perabotan? Iya. Lebih baik dia bertobat pada bibir dan sebagainya. Misalkan usia, lokasi, minat, perilaku dan custom audience. Biaya fleksibel. Biaya fleksibel itu artinya kita bisa memilih biaya itu sesuai dengan budget kita. Kebutuhan kita per hari berapa? Misalnya 30.000
50.000, 100.000 per hari ya silakan. Nah, selama berapa hari? 7 hari. Berarti kita dikatakan 7 hari kali 100.000. Itu 700.000 langsung. Sesuai dengan budget. Kemudian ada fitur remarketing untuk menarget pengguna yang pernah berinteraksi. Remarketing lagi, diingatkan lagi. Pernah mengklik akun kita, akan diingatkan lagi sama dia. Ya. Pernah nggak saudara merasakan itu? Pernah ya? Pernah. Muncul lagi, akun ini muncul lagi. Itu benar di marketing, dimunculkan kembali. Kemudian yang keempat, dukungan format visual yang menarik, gambar, video, dan sebagainya. Reels, ya, bahkan sekarang Instagram bikin aplikasi Reels sendiri ya. Iya. Karena ada cenderung orang lebih suka Reels, video-video pendek daripada video-video yang panjang. Itu paling sekitar 10 detik dan sebagainya. Yang kelima adalah integrasi lintas platform. Facebook, Instagram. Ini ada catatan, Facebook dan Instagram dia harus integratif, harus apa namanya, satu aplikasi. Ada pertanyaan sebelumnya? Kali ada pertanyaan? Lanjut ya. Iya. Baik, selanjutnya mungkin sudah selesai. Nanti teman-teman bisa praktik. Sebelumnya bikin akun Meta Ads, harus ada fungsi Instagram. Tapi Instagram dia harus Instagram profesional, Facebook profesional, sama yang pro ya. Iya. Yang kemudian WhatsApp harus akun bisnis. Saya rasa sesi yang pertama saya cukupkan dari saya. Nanti sesi yang kedua biar teman-teman asisten saya yang nanti membantu Pak Budi ya. Kalau teman-teman mau ikut praktek ya silakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah buka? Ini algoritmanya ada iklan, guys. iklan ya? Iya. Coba Instagramnya dia. Pak Galih udah bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugales Darman. Mengucapkan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada DRTPM bidang pengabdian dan tim Abdimas ITB Ahmad Dahlan atas program edukasi wakaf, digital marketing dan digital accounting yang telah diberikan kepada kami. Program ini telah membantu kami meningkatkan kemampuan produksi dan skala bisnis kami menjadi semakin lebih baik. Kami sangat menghargai karena pada kesempatan ini kami telah diberikan untuk mengikuti program ini, dan selanjutnya kami berharap agar terus berkelanjutan semisal program pelatihan yang lainnya. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Kami berharap dapat terus belajar dan berkembang bersama-sama. Salam hormat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.